Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang rata-rata gabungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk mencari rata-rata dengan satu data ya. Ini kita review kembali materinya yang rata-rata. Jadi di sini ada kasus pertama, yaitu nilai ulangan matematika Rani sebanyak 8 kali. Ya, bisa dilihat sendiri, tentukanlah nilai rata-rata ulangan matematika Rani. Jadi, caranya adalah ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. Ya, jumlahkan semuanya 89, 88 sampai 91 kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini sudah disebutkan 8 kali. Maka dibagi 8 sama dengan 89. Itulah cara mencari rata-rata. Kasus yang kedua, ini kalau ini ada tabel di bawah, ini jumlah gol yang dicetak oleh sebuah klub sepak bola pada setiap pertandingan. Bisa dilihat tabelnya, banyak golnya 1, 2, 3, 4, 5, banyak pertandingannya 4, 6, 7, 2, 1. Nah, ini banyak pertandingan. Kalau di pertemuan sebelumnya itu bisa juga disebut dengan frekuensi ya, dengan jangan bingung. Kemudian caranya adalah bagaimana? Nah, kalau yang ada tabel ya, langkah pertama adalah kita harus membuat, ini saya copy tabelnya. Pertama kita harus membuat satu kolom lagi ya, satu kolom lagi itu untuk mengalikan banyaknya gol dikalikan dengan banyaknya pertandingan. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 7, 21, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 1, 5. Kemudian yang banyak pertandingan atau frekuensinya kita jumlahkan. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 1 sama dengan 20. Kemudian yang ini, yang hasil perkalian tadi kita jumlahkan juga sama dengan 50. Maka untuk mencari rata-ratanya sangat mudah, tinggal kita bagikan, yaitu ini ya, rata-ratanya adalah 50 dibagi 20 sama dengan 2,5. Artinya pertandingan tersebut rata-ratanya adalah 2,5 gol. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata gabungan. Nah, contohnya seperti ini. Kasus ketiga ya, rata-rata nilai ulangan matematika yang diikuti 40 siswa adalah 5,2. Setelah seorang siswa, jadi ada satu siswa lagi yang mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Tentukanlah nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut. Nah, untuk yang seperti ini kita perlu memahami materi yang baru lagi ya. Basicnya sama seperti yang rata-rata sebelumnya. Oke, jadi seperti ini. Kasus 3 tadi adalah contoh nilai rata-rata gabungan. Nah, kenapa dinamakan nilai rata-rata gabungan? Karena terdiri atas dua kelompok data ya. Kelompok pertama tadi adalah ada 40 siswa sebelumnya dengan nilai rata-rata 5,2. Kemudian data selanjutnya adalah satu siswa, entah nilainya berapa, kemudian digabungkan itu rata-ratanya menjadi 5,25. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai rata-rata gabungan. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rata-rata gabungan itu sama dengan, mana ini kursornya ya, itu sama dengan ini ya, ini adalah simbol rata-rata ya, X di atasnya ada garis, itu adalah simbol rata-rata. Jadi X pertama adalah nilai rata-rata kelompok data pertama dikalikan banyaknya anggota kelompok data pertama ditambah ini adalah nilai rata-rata data kedua, kelompok kedua ya,
dikalikan dengan banyaknya anggota kelompok data yang kedua dibagi dengan jumlah anggota kelompok yang sudah digabungkan. Oke, maka marilah kita membahasnya. Ini contoh 3 tadi kita bahas. Saya kopikan, ini adalah soalnya, kemudian ini adalah rumusnya. Jika kita cermati ya, matematika diikuti 40 siswa. Nah, ini adalah data pertama, artinya ini adalah N1. Kemudian rata-ratanya adalah 5,2. Itu adalah ini X rata-rata 1. Ya, kemudian setelah seorang siswa mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi, ya, kata kuncinya adalah nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Ini bukan X2, tetapi adalah rata-rata sudah gabungan. Ya, artinya ini adalah yang 5,2 adalah X rata-rata gabungannya. Nah, yang kita cari itu adalah nilai satu siswa tadi yang mengikuti susulan, ya. N-nya kalau di sini adalah N1-nya adalah 40, N2-nya adalah 1 karena hanya satu siswa. Ya. Bisa dilihat keterangannya, X1 adalah 5,2, N1 adalah 40 siswa, kemudian rata-rata gabungannya adalah 5,25, N2-nya karena yang dimasukkannya satu siswa sama dengan satu siswa. Kemudian X2-nya sama dengan berapa? Ya, rata-rata atau nilai siswa yang susulan itu berapa? Oke, jangan bingung. Mari kita masukkan dulu. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus, ya. Rata-rata gabungan 5,25, kemudian rata-rata pertama adalah 5,2 dikali dengan jumlah data pertama tadi ya, 40, ditambah karena kita mencari nilai yang satu siswa, kita tetap tuliskan rata-rata 2 dikalikan N2 tadi kan, N2 kan hanya satu orang yang mengikuti susulan, dibagi dengan 40 tambah 1. Jadi awalnya 40 siswa, ada yang masuk lagi satu orang, menjadi semuanya adalah 41 siswa. Tinggal kita kalikan ya, karena di sini adalah pembagian, maka pindah ruas menjadi perkalian itu ya. Jadi 5,25 dikali 41 sama dengan 5,2 kali 40 adalah 208 ditambah rata-rata kedua atau nilai siswa kedua. Kemudian sama dengan 215,25 dikurangi 208 sama dengan 7,25. Artinya apa? Siswa yang mengikuti susulan itu nilainya adalah 7,25. Begitu ya caranya ya. Oke, lanjut. Ini adalah soal pertama dari rata-rata gabungan. Jadi kalau di sini lengkap. Ya, kalau di sini lengkap. Ini ada dua data. Ya, rata-rata tinggi badan untuk 100 orang pria adalah 165. Jika kita ingat lagi, ya, ini adalah N, ya, N1, kemudian ini adalah rata-rata data pertama, ya kan. Kemudian ada data yang lainnya, yaitu tinggi badan untuk 200 orang wanita adalah 150. Berarti ini adalah N, ya, N kedua, dan ini adalah rata-rata data yang kedua. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata tinggi badan 300 orang yang diukur tinggi badannya. 100 tambah 200 kan 300 ya. Itu maka kita bahas. Tadi sudah dituliskan bahwa ini adalah N1, banyaknya anggota data pertama. Ini adalah rata-rata kelompok 1. Ini adalah N2. Ini
adalah 150 adalah rata-rata data yang kedua. Ya. Maka yang dicari adalah rata-rata gabungan. 106 rata-rata gabungan sama dengan 165 dikalikan banyaknya 100 ditambah 150 dikalikan 200 dibagi dengan 300 sama dengan itu kalian kalikan ya 16.500 tambah 30.000 dibagi 300 sama dengan 155. Artinya apa? Rata-rata tinggi badan 300 orang ya itu rata-ratanya menjadi 155 cm. Itu. Lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini rata-rata berat badan 15 orang siswa adalah 58 kg. Jika berat badan 10 orang siswa ditambahkan dalam perhitungan, maka rata-rata berat badannya menjadi 56 kg. Tentukanlah rata-rata berat badan 100 orang siswa tersebut. Oke, baik kita cermati dulu apa yang diketahui dari soal ini ya. Jadi rata-rata berat badan 15 orang siswa adalah 58 kg. Ini kita jadikan sebagai data yang pertama. Jadi ini 15 orang siswa itu adalah N1 58 kilo ya, ini adalah rata-rata satunya. Kemudian jika berat badan 10 orang siswa ditambahkan, artinya ini ada data baru, berarti ini adalah N2 ya, N2, maka rata-rata berat badannya menjadi, ingat kata kuncinya adalah menjadi, artinya ini bukan rata-rata data kedua tetapi sudah menjadi rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan yang ini. Nah ya 56. Jadi tentukan rata-rata berat badan 10 orang siswa tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah yang rata-rata data yang kedua itu berapa? Ya, berapa? Oke. Nah, maka kita sudah tahu rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja datanya ya. Jadi tadi rata-rata gabungannya adalah 56 sama dengan data yang pertama rata-ratanya adalah 58 dikalikan jumlahnya berapa tadi? 15 ditambah ini yang kita cari dikali dengan data 2 tadi ada penambahan 10 orang ya, 10 orang siswa, jadi kalikan 10 dibagi dengan 15 ditambah 10. Baik, tinggal kalian kalikan 58 kali 15 berapa? Ya, di sini 15 tambah 10 25, karena di sini adalah pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. 58 kali 15 870 ditambah ini tetap saja. Kemudian 56 kali 25 adalah 1400 ya. Kemudian ini kita pindah ruas ke kiri. Ini penjumlahan menjadi pengurangan ya, 1400 dikurangi 870 sama dengan rata-rata data kedua kalikan 10. Kemudian tadi hasil pengurangannya adalah 530 karena di sini adalah perkalian. Kita pindah ruas ke kiri menjadi pembagian. 530 dibagi 10 sama dengan 53 kg. Jadi rata-rata berat badan yang 10 orang yang atau data yang kedua adalah 53 kg. Baik, itu materi pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.